Nah, kita masuk ke konsepnya. Ya, kemarin udah belajar percabangan. Nah, konsep-konsep yang harus dimiliki oleh percabangan kita pelajari sekarang lebih dalam lagi. Ya, teknik percabangan ya di sini merupakan struktur keputusan ya, keputusan program untuk melakukan suatu pengujian. Ya, jadi kalau mau uji sesuatu hal gitu ya. Nah, ini akan menghasilkan nilai true atau false ya pasti teknik percabangan. Pengujian di kondisi ini dilakukan dengan menggunakan salah satu ya. Suara saya jelas nggak? Tolong dijawab, suara saya jelas nggak? Ada suara jelas Bu. Jelas Bu. Kalau nggak jelas, Jelas Bu, jelas. ada suara. Jelas ya? Ya. Nah, kondisi ya biasanya pengujian dilakukan keputusan ya bisa satu baris atau blok instruksi. Blok instruksi itu yang di update begin dan end atau di Python itu dia agak menjorok ke dalam ya. Itu lebih dari satu namanya blok. Kalau satu aja udah perintah aja. Ya, tapi perintah dalam bentuk blok itu berarti bisa beberapa perintah sekaligus. Ya, kemudian di sini dilakukan untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif. Kemarin kita udah belajar juga kalau alternatifnya banyak, tinggal kurangin satu. Ya. Nah, di sini merupakan syarat juga dalam dunia pemrograman ya untuk pernyataan yang menghasilkan nilai boolean true atau false. Ya, kalau dalam hal ini true yang digambarkan dengan yes dan yang tidak itu false gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ini contoh dari suatu flowchart di mana di sini memulai ya. Kemudian dia baca data, mungkin input data. Nah, ini I/O kan. Bisa kita baca inputan melalui baca data ya. Bisa data di dalam kita input yang data yang sudah kita ketikkan di dalam melalui keyboard atau data yang sudah ada di dalam file. Nah, yang awal-awal kita belajar melalui keyboard dulu, ya. Nah, syarat atau kondisi di sini, ya, jika terpenuhi berarti dia akan lari ke true atau yes, y. Ya, nah itu perintah 1, sedangkan kalau tidak perintah 2 dan masing-masing tidak akan pernah bertemu. Ya. Nah, jadi ini kalau dia iya memenuhi syarat yang ada atau kondisi yang ada, dia akan kerjakan perintah 1 dan melewati, baru dia mengakhiri. Ya, kemudian di sini syarat kalau tidak dia tidak akan pernah ke sini. Nah, ini udah kita pelajari juga kemarin. Nah, ini hubungannya. Yang namanya aksi dan kondisi, ya. Nah, tindakan proses yang dilakukan itu untuk menyelesaikan masalah ini aksinya, ya. Kondisi itu syaratnya ini. Jadi pasti ada kondisi dan aksinya apa. Kondisi dipenuhi, aksinya apa. Kondisi tidak dipenuhi, aksinya apa. Jadi dalam flowchart digambar dengan simbol yang namanya belah ketupat. Ya. Nah, hubungan ya antar kondisi itu ya bisa dia dengan menggunakan and atau or ya yang masukkan true atau false seperti yang kita telah pelajari sebelumnya ya, dimana kalau and dua-duanya harus true, lebihnya akan false. Nah, kalau or dua-dua salah baru salah gitu ya, salah satu atau dua-duanya benar ya benar gitu kan, kebalikan dari and sebenarnya. Nah, and atau or sudah pernah kita bahas sebenarnya ya. Di sini kalau and berarti dua-duanya harus benar, kalau or harus salah satu salah nggak apa-apa, tapi
tapi harus dua-duanya benar, boleh. Salah satu benar, boleh. Kalau dua-dua salah, ya salah. Kebalikan. Nah, ini kalau kita lihat hubungan and atau dan, benar, benar, benar. Selebihnya salah. Ya. Benar, salah, salah. Benar, salah, salah, benar, salah. Salah, salah, salah. Ya, kondisi di sini ya benar-benar benar. Semua benar. Kalau salah-salah dua-duanya baru dia salah. Ya. Kalau ini dua benarnya kapan? Kalau dua-duanya benar dia benar. Benar dua-duanya benar. Ya, salah satu benar benar benar. Kalau salah-salah ya udah salah total. Nah, percabangan dengan if itu sintaksnya bisa kita lihat dengan if. Ya, kemarin pakai else. Nah, nanti kita bisa pakai elif. Ya. Nah, ini hal yang sama tapi kita kemukakan dengan cara yang berbeda. Yang satu dengan else, if else, if else, if else. Ya, if else. Ya. Nah, yang ini kebalikannya, bukan kebalikan ya, kita elif. Nah, coba kita perhatikan bentuknya ya. If nilai lebih besar dari sama dengan 90 sama ya. Sampai predikat A sama. Kalau tidak berarti elifnya. Elif itu disingkatan dari else if. Nah, ini kalau ini else, di bawahnya baru if. Kalau elif udah jadi satu kesatuan, ini naik aja. Elif nilainya lebih besar dari 80. Ya. Jadi bisa, ini sama. Yang kiri sama yang kanan sama, yang ini cuma else terus if. Else terus if. Else terus if, else. Nah, yang ini else if jadi satu. Ini ibaratkan else if ini satu kesatuan jadi ini naik gitu kan ya. Nah, titik duanya tetap ngikut. Ini kalau benar yang ini kan, kalau tidak dia kesini. Elif lagi. Ya, jadi jelas ya. Elif ini else if. Ini kalau ini else if nulisnya gini. Kalau elif sama, cuman ini ikut naik gitu ya. Ini elif ini jadi satu. Ya. Nah, kalau ini nilainya 90 ya, sama-sama 90 nih ya kalau pakai else jadi gimana? Nilai yang lebih besar atau sama dengan 90 kalau di input misalnya 50 ya, ini 50. Nilainya harus ini D. If 50 lebih besar dari 90, true apa false? False. Jadi dia ke sini ya. Else if 50 lebih besar dari 90, false. Berarti ke sini lagi. 50 lebih besar atau sama dengan 60? Tidak, sini lagi. 50 lebih besar atau sama dengan 40? Yes. Berarti ini yang dikerjakan. Predikat D, terus baru keluar. Cari perintah yang ada di sini. Yang sejajar sama ini. Gitu. Nah, benar kan isinya D. Nah, kalau ini bentuk seperti ini, kita pakai else-nya jadi elif. Else if ya. Makanya dia bilang elif. Else if. Jadi satu, ini naik ke atas. Ya. Ininya kondisinya di dalam. Jadi elif, yang ini jadi satu kesatuan. Elif, else if, nilai lebih besar dari 80. Dia ke sini. Kalau enggak, dia ke sini. Ini tetap if-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi if-nya tuh ada 4. Cuman cara nulis di Python-nya ada 2 cara. Yang pertama yang else if, yang kedua elif. Jadi boleh nih begini. Ya. Kalau mau else yang kemarin begini. Ya, yang kiri. Ini yang kanan. Cuman kalau kita lihat di sininya di sini ditulisnya apa? 3 detik gitu kan ya, 3 detik. Ya second ya, ini 7 second. Ya. 7 second. Tapi sama-sama cepat ya, hasilnya sama.
Ya. Nah, sekarang kalau kita tulis ganjil genap. Jadi si A suatu bilangan kita tentukan ganjil atau genap. Jadi kalau dimasukkan 2, nanti tulisnya 2 adalah genap. Tapi kalau diisi 3 adalah ganjil. Berarti yang berubah apanya? Ganjil genapnya ini ya, 2 adalah atau 3 adalah sama. Ini genap atau ganjilnya. Buat flowchartnya gimana? Nah, ini saya contohin. Ini salah satu cara ya. Di sini kalau dia bilangannya A, keterangannya itu kan ini ya, ganjil atau genap. Ya. Nah, ini kita lihat cetak judul, ini cetak gini ya. Masukkan bilangan input A. Nah, di sini tulisnya kalau bilangan dibagi 2 hasilnya 0, sisanya 0 berarti dia bilangan genap. Kalau tidak bilangan ganjil. Ya. Nah, kalau udah ganjil ya ini lewatin, jangan sampai genap. Ya, kebaliknya kalau udah genap jangan ganjil lagi. Jadi A adalah keterangan ini, yang ini ket ini atau ket yang ini. Kalau ket yang ini berarti dilari ke sini. Ya. Baru dia tulis A adalah apa. Ini nyetaknya sekali. Bisa ketnya yang ini, bisa ketnya yang ini. Jelas? Jelas, Bu. Nah, sekarang Python-nya. Ini A, ini kebetulan saya A kecil asal konsisten ya, kecil-kecil semua. A sama dengan 0, keterangannya string. Ya. Isinya bisa ganjil, bisa genap. Tulisannya beda. Ya, kalau 3 nanti ganjil. Nah, ini ketnya berarti tambahan daminya. Ya, daminya keterangannya masih blank. Bisa diisi ketnya itu dengan genap dan ganjil. Ya, misalnya di sini diisi ya. Nah, ini menentukan ganjil genap, ini judul. Nah, A-nya di input ya, bilangan, karena bilangan ganjil genap kan nggak ada desimal ya, jadi dia integer. Ya. Nah, kalau udah integer berarti A-nya berapa tadi di input? Misalnya di sini 5. Ya. A-nya 5. Ya. 5 persen modulo 2. Bisa sama dengan 0 enggak? A modulo 2 berarti A dibagi 2. Ya. A dibagi 2. Modulo 2 berarti sisanya berapa? Kalau A-nya diisi 5, 5 modulo 2 isinya 1 kan? 1 sama nggak dengan 0? Tidak. Berarti ganjil. Jadi keterangannya ini bisa isinya genap, bisa isinya ganjil. Kalau dia ganjil berarti A adalah, A-nya berapa di input? 5. 5 adalah ganjil. Kalau dia ternyata genap, berarti A adalah, A-nya berapa? Ya, ganjil. Kalau dia ke sini, terus dilanjutin ke sini, adalah 5 adalah ganjil. Nah, kalau dia ternyata genap, 6 adalah ya ini. Nah, ini bisa ganjil, bisa genap. Kalau genap yang ini yang kesimpan. Ini ada pertanyaan nggak nih? Di sini string biasanya kita pakai tanda kutip. Nah, di Python ternyata karena bahasanya bebas, kalau yang penting konsisten, ini 1 boleh. Jadi tanda kutip atau tanda apostrof boleh untuk string.
Nah ini, nanti kalian coba dari output ini buat flowchartnya, dari flowchart pindahkan ke Python. Ya, ini contoh. Nah ini soal selanjutnya. Kita mencari rata-rata UTS, ya rata-rata nilai UTS, UAS, dan Fiklas. Jadi ada 3 buah nilai UTS, UAS, dan Fiklas. Nah kita mau menentukan dia kelulusannya sangat baik, baik, atau kurang. Nah kalau sangat baik berarti di atas 80. Jadi 80 sangat baik nggak? Harus di atas 80, 80,05 udah berarti dia sangat baik. 81 apalagi, 90 apalagi dia termasuk sangat baik. Nah, kalau nilainya 70 dia akan tertulis baik karena dia ada di range nilai 60 sampai 80. Saya tebelin kali ya. Ini. Ini kalau rata-ratanya 60 sampai 80. Ya. Ini. Ya, outputnya begini. Ada judulnya kelulusan AP1A. Ini berarti judul 1, judul 2-nya masukkan nilai. Nah, ini biar rata sih ya. Bisa diedit. Bisa. Saya dulu ya, sekalian saya edit. Nah, kita input UTS, input UAS, input Fiklas, rata-ratanya dihitung, cetak di sini, cari kelulusan. Nah, kelulusannya bisa ada 3 macam ya, sangat baik, baik, kurang. Berarti decision-nya ada berapa? Ada 2. Mau bisa pakai if, else, atau else if ya, elif. Keluar. Nah, ini coba dikerjakan sendiri, ya. Nanti kalau udah, coba ditampilin. Gitu. Coba ini kamu foto dulu, ya kamu foto soalnya. Nah, coba kerjakan dulu tahapannya, ya, ngikutin ini. Ngikutin output yang diminta begini. Jadi di atas berarti apa? Start. Saya ini belum buat juga di sini, belum ada jawabannya mungkin. Jadi start dulu, terus kemudian ya yang mau dicari apa sebenarnya? Ini di input ya. Ini berarti di input atau saya tambahin. Ini di input. Ini juga input. Ini apa? Dihitung.
hitung dulu, baru cetak. Dihitung. Hitung dulu, baru cetak. Nah, rumus rata-rata gimana? UTS plus UAS plus Siklas dalam kurung dibagi 3. Kalau udah dapat baru bisa cetak. Jangan cetak dulu baru hitung. Ya. Nah, kelulusan. Berarti kelulusannya bisa salah satu dari ini kan? Ya, Bu. Nah, kalau ada 3 tadi decision-nya ada berapa? 2. Ya. Ini dicari dulu. Ya, apakah dia sangat baik? Apakah nilai itu termasuk rata-ratanya ini termasuk yang baik ataukah yang kurang? Kalau masuk sangat baik, dia tulisnya sangat baik saja. Kalau dia termasuk baik, dia baik saja. Jadi nggak mungkin ada 2 tempat. Ya. Saya tanya dulu kepada kamu. Ya. Kalau dia nilainya 79,999. Itu termasuk berapa? Termasuk mana? Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Kalau 60 masuknya kemana? Baik. Baik. Ya. Karena mulai 60 sampai 80 itu baik. Ya. Jadi 60-nya itu termasuk baik. Contoh, kalau dia kurang, angkanya berapa? Rata-ratanya berapa kalau dia Di bawah 60, Bu. Berapa? 59 juga Di bawah udah 60. termasuk Ya, kurang. betul. Ya. Nah, jadi dia nggak mungkin di 2 tempat. Sekarang kamu coba buat flowchart-nya dulu. Nah, flowchart-nya ngikutin output ini. Jadi ketemu apa dulu? Start. Ya. Kamu ketemu start, terus kemudian yang dicari mana? Rata-rata sama lulusan. Berarti harga awal dari rata-rata ya 0,0 gitu ya. Karena dia rata-rata itu kan belum tentu bulat kan, pasti lebih banyak dia bilangan desimal. Float ya. Kemudian coba sebentar. Kamu coba buat dulu. Saya ambil kertas. Ya, jadi pertama-tama apa? Simbol terminal. Yang bentuknya elips. Tulisnya start atau mulai. Kemudian di bawahnya kita tambahkan harga awal. Pakai simbol preparation. Prepare ya, preparation. Logonya apa logonya? Simbolnya. Segi 6. Betul? Isinya apa? Yang tadi mau dihitung rata-rata. Misalnya variabelnya mau pakai R. Boleh. R besar. Kita beri harga 0. Nah, karena dia bentuknya desimal, 0,0. 0,0. Terus, kelulusan. Bisa isinya sangat baik, bisa kurang. Misalnya kelulusan kita pakai variabelnya K ya, biar gampang K. K isinya berarti string ya. Sangat baik kan string. Baik juga string. Kurang juga string. Ya. Berarti ada 2. Ya, K-nya berarti blank. Blank berarti K tanda kutip nggak ada isinya. Ya. Terus mulailah kita masuk ke sini. Ketemu apa dulu nih pertama-tama? Ketemu judul. Ketemu judul. Ini judul.
kelulusan AP1A, judul 1, judul 2-nya masukkan nilai. Jadi judulnya ada 2. Print, pakai simbol dokumen. Judul 1. Kemudian judul 2. Kalau sudah judul, nginput kan? Ya, UTS bisa saja lengkap UTS, UAS, ya, dan V-Class. Input. Pakai simbol apa? I/O. Input apa? UTS, UAS, UAS sama dan V-Class. V-Class. V-Class VC misalnya. Terus hitung rata-rata kan? Mau cetak kan ya? Berarti simbolnya apa? Proses. Rata-rata berarti R. Ya. UTS plus UAS plus V-Class, VC dibagi 3. Udah dapat, bisa cetak. Tapi nyetaknya belakangan juga boleh. Nah, kita cari lagi kelulusan kan? Kelulusan. Berarti decision. Nah, kelulusan bergantung dengan rata-rata. Berarti rata-rata yang tadi dihitung kan? R. R yang dihitung tadi, yang merah-merah itu, yang tadi ditaruh di situ. Ya. Ini yang jadi patokan untuk pengujian sangat baik, baik atau kurang. Jadi pakainya R ya, ini variabelnya R kan tadi. Jika R, dari yang gede dulu, di atas 80, berarti lebih besar dari 80. Kalau iya, berarti sangat baik. Berarti kalau iya, cetak sangat baik. Hapusan dulu nih. Ntar saya fotoin ya. Baik, Bu. Bentar, saya punya pakai pensil. Hapusan. Kalau tidak, dia ada 2 lagi. Ya, kalau udah nggak sangat baik, berarti bisa baik, bisa kurang. Berarti 1 decision lagi. Berarti decision lagi ya. Nah, decisionnya apa nih? Langsung saja yang paling bawah kan. Lebih kecil dari 60. Itu aja. R lebih kecil dari 60. Kalau iya, kalau tidak. Nah, kelulusan pakai variabel apa, Kak? Jadi K harganya bisa sangat baik, bisa kurang gitu kan. Nah, ini saling nggak ketemu kan ya, K-nya. Nah, kamu coba buat juga sendiri, nanti jawabannya kasih. Kamu coba buat. Kamu coba buat ya. Nanti coba bandingkan dengan apa yang saya buat.